Hadirin siswa-siswi yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana kiat supaya kita mampu menerima cobaan? Yaitu ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Ya, jadi musibah yang kita alami ini masih ringan, tidak berat dibandingkan para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh sebelum kita. Ingatlah bahwa Nabi kita SAW sering mendapatkan cobaan, sampai-sampai dicaci, dicemooh, dan disiksa oleh orang-orang musyrik dengan berbagai cara. Nah, ini sebagai gambaran bahwasanya para nabi ya itu juga mendapatkan banyak ujian, di mana ujiannya itu muncul dari umatnya, ya, diejek, bahkan sampai-sampai diolok-olok, ya, sampai-sampai katanya orang gila, majnun. Bayangkan, kita aja kalau dibilang orang gila gimana? Marah. Tapi Nabi kita tidak marah. Bahkan balik apa? Mendoakan. Inilah pentingnya kita bagaimana mempelajari sikap Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang mengejek, ya, menyakiti Rasulullah SAW terus berbuat baik, bahkan sampai mendoakannya. Kemudian kalau kita mengingat musibah yang menimpa beliau, maka tentu kita akan merasa ringan menghadapi musibah kita sendiri. Karena musibah kita dibandingkan beliau tidaklah seberapa. Rasulullah SAW telah bersabda, liya'zil muslimin fi masaibihim musibah bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Nah, jadi ketika seseorang mempelajari bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika berdakwah, mendapatkan cemooh, ya, mendapatkan ujian, siksaan, maka kita akan sedikit ringanlah ujian yang kita alami ini. Tidak seberapa, ya, ujian yang kita dapat, yang kita rasakan ini. Maka hendaknya seorang muslim selalu berusaha mencontoh bagaimana Rasulullah SAW mensikapi orang-orang yang suka menjahili kita. Kemudian dalam lafaz yang lain, man azamat musibatuhu fal yazkur musibati fa innaha satahawwanu alaihi musibah. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Nah, ini diantara cara supaya kita tidak terlalu merasa berat menghadapi ujian yang kita rasakan ini. Hendaknya selalu ingat bagaimana ujian yang ditimpa oleh Nabi kita. Nabi kita dicaci, ya, dicemooh, bahkan sampai mau dibunuh, ya. Maka Nabi kita tetap dalam keadaan apa? Sabar. Bahkan sampai pernah ada suatu ketika Nabi kita dikasih makanan beracun. Kemudian Nabi kita makan. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, makan itu tersebut tidak sampai ia telan. Padahal makanan itu apa? Beracun. Bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika menghadapi itu? Tetap dia dengan tenang, tidak marah-marah, apalagi membunuhnya.
Inilah sikap Rasulullah. Padahal ada orang jelas-jelas ingin apa? Membunuh Rasulullah dengan cara meracun, ya, dengan makanan supaya ditelan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap dalam keadaan yang sabar, dalam keadaan yang tenang, tidak membalas. Inilah contoh bagaimana Rasulullah dalam menghadapi ujian-ujian yang ia rasakan. Kemudian poin yang keempat, sebagai langkah supaya kita menerima cobaan, yaitu ketahuilah bahwa semakin kuat iman memang akan semakin diuji. Ya, saya contoh begini, kalau ada pohon yang tinggi, ya, kena angin, maka pohon itu akan goyang terus. Kenapa? Karena kena terpaan angin. Maka ketika pohonnya itu akarnya rapuh, maka akan tumbang. Dari sedikit gambaran ini, kita hendaknya harus menguatkan akar kita, yaitu akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika akidah kuat, apapun cobaan yang kita rasakan tidak ada masalah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua musibah ini sudah Allah ciptakan, Allah tentukan. Makhluk-makhluk yang di bumi ini telah diciptakan Allah sebelum diciptakan langit dan bumi 50 tahun yang lalu. Inilah diantara hikmah bahwasanya ujian ini sudah ada dan kita selalu berusaha memohon kepada Allah semoga kita dikuatkan dalam menghadapi ujian. Kemudian tentang bahwasanya semakin kuat iman seseorang akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang tabi'in berkata dari ayahnya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asadul bala?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau SAW menjawab, al-ambiya'u summal amsal fa amsal, yaitu para nabi, kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Ini maksudnya apa? Ujian yang paling berat itu dirasakan oleh siapa? Oleh para nabi. Kemudian di bawahnya para sahabat. Ya. Makanya manusia terbaik setelah para nabi siapa? Para sahabat. Kenapa mereka terbaik? Karena merekalah orang yang paling kuat menghadapi ujian. Orang yang paling kuat imannya. Maka hendaknya kita selalu berusaha mencontoh para sahabat. Karena para sahabat adalah didikannya Rasulullah SAW. Nah ini diantara hikmah, ya, bahwasanya kuatnya iman seseorang itu akan semakin kuat ujiannya. Ya. Makanya kita harus terus berusaha mempelajari agama ini dari dasarnya itu apa? Dari akidah. Kemudian poin yang kelima, di antara cara supaya kita mampu menerima cobaan adalah yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Dalam surat Al-Nasrah Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Nasrah ayat 5.
Dalam ayat ini diulang setelah itu, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Nasr. Imam Qatadah mengatakan, diceritakan pada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira pada para sahabatnya dengan ayat di atas. Lalu beliau mengatakan, lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Nah, ini dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yakinlah, Allah Maha Adil, bahwasanya setiap setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka hendaknya kita selalu berusaha bersabar ketika mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Maka hendaknya kita selalu bersabar, yakin bahwasanya setiap setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian poin yang keenam, sebagai langkah untuk menerima cobaan adalah hadapilah cobaan dengan bersabar. Ingat, sabar itu ada berapa? Ada 3, ya. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru an maksiatillah, as-sabru ala aqdarillah. Jadi sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Seseorang yang sholat, yang rajin berbuat baik, ya, maka itu dikatakan orang yang sabar. Kalau ada orang yang nggak sholat, padahal dia diwajibkan untuk sholat, maka dia termasuk orang yang tidak sabar. Inilah hendaknya selalu kita bersabar kepada Allah dalam ketaatan. Sholat berjamaah. Makanya apa? Sholat maghrib, ya, itu dianjurkan untuk berjamaah. Isya juga sama. Subuh, duhur dan asar itu dianjurkan berjamaah. Bahkan Nabi kita mengasih kabar gembira. Barang siapa yang sholat isya berjamaah dengan imam, ya, maka seakan-akan dia sholat malam sampai tengah malam. Ya, seakan-akan dia sholat sampai setengah malam. Kemudian barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuh. Bayangkan, ini diantara keutamaan sholat berjamaah. Maka hendaknya kami menghimbau kepada semua siswa, terutama yang laki-laki, hendaknya selalu berusaha sholat berjamaah di musola atau di masjid. Tegakkanlah sholat berjamaah. Sebagaimana tadi dalam hadis bahwasanya Nabi kita mengasih kabar gembira, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, seakan-akan dia sholat sampai dini hari. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seakan-akan sholat semalam suntuh. Bayangkan, inilah kabar gembira sebagai pendorong untuk kita semuanya, terutama yang laki-laki, hendaknya
semakin semangat terus di dalam sholat berjamaah. Kemudian sabar yang kedua, yaitu sabar an maksiatillah. Menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan zalim. Ya. Maka ini bisa dikatakan orang yang sabar. Ya. Orang yang tidak berbuat maksiat, ya, tidak bermain judi, ya, atau orang yang pacaran sama. Maka orang yang pacaran ini tergolong orang yang tidak sabar. Maka hendaknya kita terus bersabar, ya, menjauhi segala macam maksiat. Lebih-lebih lagi yang berbau dosa besar. Apa itu? Syirik. Makanya kadang-kadang saya heran, ya. Sekarang coba perhatikan. Masjid jamaahnya berkurang. Tapi makam atau kuburan itu ramai, dikunjungi oleh para peziarah. Ini suatu hal yang aneh, ya. Padahal yang benar gimana? Kita selalu meramaikan masjid, selalu menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus bisa berbuat baik, beramal soleh, dan juga mampu menghindari segala macam bentuk maksiat.